Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita semua, pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah dasar ilmu bahasa Arab. Salah satunya adalah ilmu nahwu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, semoga dengan apa yang kita usahakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan al-asma al-marfu'ah, yaitu isim-isim yang di-i'rab marfu', baik dengan tanda dhammah, baik dengan tanda dhammah muqaddarah, baik dengan tanda alif, ataupun dengan tanda apa? Waw as-sakinah. Huruf wawu yang disukunkan. Dan perlu kita ingat kembali bahwa isim-isim yang di-i'rab marfu', di sana ada 7, wahai saudaraku dan saudariku seiman. Di sana ada mubtada, di sana ada khobar, di sana ada isimnya kana dan saudara-saudaranya, di sana ada khobarnya inna dan saudara-saudaranya, di sana ada fa'il, di sana ada naibul fa'il, dan di sana ada at-tawabi' li ismil marfu'. Pada pertemuan sebelumnya, saudaraku dan saudariku, kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama dan yang kedua dari isim-isim yang di-i'rab marfu'. Pembahasan itu adalah al-mubtada'u dan al-khabaru. Kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan. Jadi al-mubtada'u adalah kata yang diterangkan, sedangkan al-khabaru adalah kata yang menerangkan. Di mana dua istilah di atas selalu didapati di dalam jumlah ismiyah. Di dalam apa? Jumlah ismiyah. Yaitu kalimat yang telah sempurna, dan kalimat tersebut diawali oleh apa? Isim. Diawali oleh apa? Isim. Maka pastikan ketika kita mendapati jumlah ismiyah, kita akan selalu mendapati dua istilah di atas, mubtada, khobar, atau khobar muqaddam, mubtada muakhkhar. Dan perlu diingat bahwa mubtada memiliki syarat, dia harus berbentuk isim ma'rifah. Sedangkan khobar memiliki 3 bentuk.
Ada khobar ya yang berbentuk apa? Ya, zahir ataupun mufrad. Ada pula khobar yang berbentuk apa? Syibhul jumlah, dan ada khobar yang berbentuk apa? Jumlah, baik ya ismiyah ataupun fi'liyah. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan khobar bentuk mufrad atau zahir ya, yang tanda marfu'nya nampak jelas baik dengan dhammah muqaddarah, alif ataupun wawu sukun. Dan pada pertemuan sebelumnya juga, saudaraku dan saudariku, kita telah menyelesaikan pembahasan khobar berbentuk apa? Syibhul jumlah. Baik unsur ya, huruf jar dan isim yang dimajrurkan, ataupun apa? Kata keterangan waktu atau tempat dan isim yang dimadzrufkan. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan ya khobar. Naam. Khobar bentuk yang terakhir yaitu apa? Khobar jumlah. Ya, khobar apa? Jumlah. Jumlatun. Dan kita ketahui bersama bahwa khobar berbentuk kalimat yang telah sempurna ini ya ada dua. Ada yang berbentuk apa? Jumlatun apa? Naam. Ismiyatun ya. Ismiyatun. Dan ada pula apa? Khobar yang berbentuk apa? Jumlah na'am fi'liyatun. Apa? Fi'liyatun. Nah, maka ya perlu diketahui bersama saudaraku dan saudariku bahwa ya khobar adalah ya kata yang menerangkan apa? Mubtada. Dan dalam pembahasan ini ya khobar yang ingin kita bahas atau yang akan kita bahas adalah khobar yang apa? Berbentuk kalimat sempurna. Jadi kalimat yang ada di dalam sebuah kalimat. Ya kan? Kita akan bahas yang pertama yaitu khobar berbentuk apa? Jumlah ismiyah. Ya. Khobar berbentuk jumlah apa? Ismiyah diterangkan di buku kita di halaman 64. Ya, bisa dilihat di sana. Ya, tentang khobar berbentuk apa? Jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada pula apa? Jumlah fi'liyah. Ya, di sana dibuat contoh oleh penyusun at-tilmidhu ummuhu apa? Maridhatun. Apa? At-tilmidhu ummuhu maridhatun. Perhatikan kata na'am at-tilmidhu. Na'am. At-tilmidhu kemudian apa? Ummuhu na'am maridhatun ya, maridhatun. Ini adalah apa? Kalimat ismiyah. Ya, jumlah apa? Ismiyah. Akan tetapi di dalam jumlah tersebut terdapat apa? Kalimat juga. Jadi kalimat di dalam sebuah kalimat yang sempurna. Jadi kalimat yang sempurna ada di dalam apa? Kalimat yang sempurna. Maka ummuhu maridhatun kita katakan sebagai khobar apa? Jumlah ismiyah. Ya, ummuhu maridhatun. Ya, seorang murid itu ibunya apa? Dalam kondisi sakit. Maka ummuhu maridhatun ini khobar. Kalimat yang menerangkan apa? Kata sebelumnya. Ya kan? Kalimat sempurna yang menerangkan apa? Kata sebelumnya. Dan kalimat tersebut adalah kalimat sempurna yang berawalan dengan apa? Isim. Ummuhu maridhah. Ummuhu di sini sebagai apa? Naam, mubtada. Sedangkan maridhatun di sini sebagai apa? Khobar. Ya, ibunya dia murid laki-laki itu apa? Sakit. Ya kan? Maka ketentuan khobar baik berbentuk jumlah ismiyah ataupun apa? Fi'liyah ya. Di sana mensyaratkan ya, sekali lagi harus adanya kesesuaian apa? Jenis dan juga apa? Bilangan, yaitu pada apa? Mubtada ini. Jadi mubtada ini harus sesuai dengan apa? Mubtada inti. Dalam hal apa? Jenis dan bilangan. Perhatikan ya, dhamir yang menjadi robit pengikat di sini, ya kan?
tidak boleh bertentangan dengan jenis dengan bilangan apa? Mubtada inti. Ya, at-tilmidhu, ya. Di sini bentuknya mudzakkar. Bilangannya mufrad, ya kan? Jadi jenisnya mudzakkar, bilangannya apa? Mufrad. Maka kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan at-tilmidhu ummuha atau ummuhum, ya, atau ummuki, ya kan? Tidak diperbolehkan. Karena apa? Mensyaratkan pada mubtada yang kedua ini, ya kan? Harus sama jenis dan bilangan dengan mubtada apa? Intinya. Maka dhamir ini, kata ganti ini menjadi apa? Syarat. Ya kan? Menjadi apa, saudaraku, saudariku? Syarat. Ya. Harus apa? Ya, disesuaikan dengan jenis dan apa? Bilangannya. Ya. Begitu pula khobar, ya, di mana ummuhu maridhah ini kan khobar, ya. Nah, at-tilmidhu, ya, sebagai mubtada. Maka khobar yang kedua di sini, ya, juga harus sama, gitu ya kan, jenis dan bilangan dengan mubtada yang kedua. Ummun di situ mufrad atau musanna. Nah, mufrad. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka tidak boleh ummuhu maribun. Apa? Ummuhu maribun. Ya, tapi kita harus sesuaikan ummun di sini mufrad, ummun di sini muannas, gitu ya. Maka ummuhu maridhatun. Ya, ibunya dia murid laki-laki itu apa? Sakit. Ya. Contoh misalnya, ya, Aminatu. Nah, Aminatu, gitu ya kan? Ummuha. Nah, ummuha, atau misalnya abuha. Nah, ya, Aminatu, ya, abuha maribun, ya, abuha maribun. Perhatikan baik-baik, ya, kalimat yang kedua. Aminatu abuha maribotun, ya. Ini kalimat apa? Yang sempurna. Di dalamnya ada mubtada dan juga apa? Di sini ada khobar. Ada apa? Khobar. Karena khobarnya berbentuk apa? Jumlah ismiyah, maka kita harus apa? Ya, bisa menentukan mana mubtada yang kedua dan mana khobar yang kedua. Mubtada yang kedua adalah abuha, ya kan? Khobar yang kedua adalah apa? Maribun. Gitu ya. Karena apa? Kalimat yang sempurna yang ada di dalam kalimat sempurna. Nah, perhatikan di sini. Aminah Aminah di sini sebagai apa? Mubtada inti, kata yang diterangkan, ya, kata yang diterangkan. Karena Aminah di sini mufrad, jenisnya muannas. Perhatikan di sini, ya kan? Dhamir, ya kan, yang dijadikan sebagai pengait atau pengikat harus sama dengan apa? Jenis dan bilangan apa? Mubtada. Ya, jenisnya mubtada di sini apa? Muannas. Bilangannya apa? Mufrad. Maka tidak boleh Aminatu abuhu. Enggak boleh. Ya, dilarang. Karena apa? Hu asalnya apa? Huwa. Naam, bilangannya memang mufrad, tapi jenisnya mudzakkar. Sedangkan Aminah di sini apa? Jenisnya muannas. Maka khobar harus disesuaikan dengan mubtada dalam hal apa? Jenis dan bilangannya. Nah, di sini sudah terpenuhi. Abuha, ya, bapaknya Aminah tersebut, gitu ya kan? Maribun, sakit. Maka, ya, khobar yang kedua pun harus sama dengan apa? Mubtada yang kedua dalam hal apa? Jenis dan bilangannya. Perhatikan, abu, ya, abud, ya, di sini mufrad dan dia mudzakkar. Maka tidak boleh abuha maridhatun. Ya, enggak boleh apa? Abuha maridhatun. Mengapa? Karena abuha di sini adalah apa? Mufrad, bapaknya bapak di sini adalah mufrad tunggal, mudzakkar laki-laki. Maka khobar yang kedua pun harus mufrad dan mudzakkar. Ya, ini
penting untuk antum dan juga apa? Antunna pahami bersama. Begitu pula kalau kita apa? Rubah menjadi bentuk dualis misalnya at-tilmidhani gitu ya kan? At-tilmi apa? Dhani. Naam. Ummuhuma apa? Ummuhuma. Naam, ya. Maridhatun. Jadi at-tilmidhani ummuhuma. Huma. Karena apa? At-tilmidhani bentuknya musanna. Ya, dualis. Ya, maka dua murid laki-laki itu, ya kan? Naam, ibu keduanya dalam kondisi apa? Sakit. Jadi at-tilmidhani ummuhuma apa? Ummuhuma maridhatun. Kalau misalnya kita rubah menjadi apa? Naam, dualis, di sini mubtada'nya, maka apa? At-tilmidhani apa? Ummahuma apa? Ummahuma maridhatani apa? Maridhatani. Ingat, khabar yang kedua harus sama dengan apa? Ya, jenis ya dan bilangan mubtada yang kedua. Kan tadi saya sebutkan apa? Ummahuma. Asalnya apa? Ummani. Menjadi apa? Ummahuma maridhatani. Apa? Maridhatani. Jadi rumusnya khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal apa? Jenisnya, termasuk apa? Bilangannya. Ya, ini untuk penjelasan dari khobar jumlah ismiyah. Ya, yaitu apa? Kalimat ismiyah yang ada di dalam apa? Kalimat ismiyah. Ya, kalimat yang telah sempurna, ya kan? Berada di dalam kalimat yang telah sempurna. Dan dua-duanya bentuknya apa? Ismiyah. Kemudian yang kedua, khobar jumlah ini ada yang berbentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jadi khobar, ya kan? Yang berbentuk apa? Kalimat sempurna. Dan kalimat sempurna itu adalah apa? Fi'liyah. Maksudnya diawali oleh fi'il. Ya. Perhatikan saudaraku dan saudariku, ya, halaman yang ke-64. Di sana penyusun memberikan contoh, ya, at-talibatu yaktubna darsa. Ya, at-talibatu yaktubna darsa. Ya, at-talibatu. Nah, yaktubna ad-darsa. Oke, ad-darsa. Perhatikan baik-baik. At-talibatu ini adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. I'rabnya apa? Marfu. Maka kita katakan dia apa? Mubtada. Kita katakan dia apa? Mubtada. Sedangkan yaktubna darsa, ya, ini adalah kalimat yang sempurna yang menjelaskan apa? Kata sebelumnya, maka kita katakan dia apa? Khobar. Apa bedanya dengan ummuhu maridhatun? Apa bedanya dengan abuha maridun? Bedanya adalah kalau ummuhu maridhatun dia berbentuk jumlah ismiyah, abuha maridun adalah berbentuk jumlah ismiyah, sedangkan yaktubna darsa, ya, perhatikan, yaktubna darsa ini berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, kalimat sempurna yang diawali oleh apa? Fi'il, kata kerja. Ya, perhatikan, ya. Yaktubna ini adalah bentuk fi'il mudhari, ya, dhamir apa? Hunna. Jadi kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari. Yaktubu kita tasrif sampai dhamir hunna, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Di dalamnya telah terdapat apa? Unsur fi'il dan unsur apa? Fa'il. Fa'ilnya, subjeknya, pelakunya berbentuk apa? Dhamirun muttasilun barizun. Ya, dhamir apa? Muttasil bariz. Yaitu apa? Nun, ya, niswah. Nunun niswah.
Yaitu nun yang menunjukkan apa? Jenis muannas dan berbilang apa? Lebih dari 2. Ya kan? Ad-darsa di sini sebagai apa? Sasarannya. Jadi yaktubna darsa. Mereka perempuan itu yaitu para mahasiswi sedang atau akan apa? Menulis pelajaran. Jadi yaktubna darsa ini kalimat yang sudah komplit. Kalimat yang sudah lengkap, kalimat yang sudah sempurna. Mengapa? Karena kita dapati di sini ada predikat fiil, ada subjek fa'il, dan ada apa? Objek maf'ul bihi. Nah, keberadaan kalimat ini ada dalam jumlah fi'li, ada dalam jumlah apa? Ismiyah. Maka dia dikatakan sebagai khobar apa? Naam jumlatun fi'liyah. Nah, yaitu kalimat yang menerangkan berbentuk susunan fi'il dan fa'il akan kata yang diterangkan yaitu at-talibatu. Tapi tetap meskipun khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, khobar mensyaratkan harus sesuai dengan jenis dan bilangan apa? Mubtada. Dikecualikan khobar apa? Syibhul jumlah. Di sana tidak ada aturan. Untuk jenis dan bilangan nggak ada aturan. Jadi aturan sesuai jenis dan bilangan seperti yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya hanya berlaku untuk khobar apa? Mufrad atau zahir. Hanya berlaku untuk khobar apa? Jumlah. Ya kan? Baik ismiyah ataupun fi'liyah. Sedangkan khobar yang berbentuk syibhul jumlah tidak ada itu aturan, harus sesuai jenis dan bilangan. Itu tolong diperhatikan baik-baik, ya kan? Perhatikan di sini. At-talibatu mubtada'nya ini isim ma'rifat terletak di awal kalimat i'rab marfu. Perhatikan jenisnya. Dia jenisnya muannats. Muannats, perempuan. Bilangannya dia jamak. Dari mana kita tahu dia muannas jamak atau jamak muannas? Perhatikan akhirannya. Berakhiran dengan apa? Fathah, alif, ta'at. Kita pernah belajar. Rumus jamak muannas salim itu berakhiran dengan apa? Atun atau apa? Atin. Maka kita ketahui dia jamak bilangannya, muannas jenisnya. Maka kata yang menerangkan, perhatikan kata yang menerangkan khobarnya harus sama jenis sama bilangan. Nggak boleh apa? Taktubu. Nah, misalnya apa? At-talibatu taktubud darsa. Nggak boleh. Karena taktubu di sini apa? Dhamirnya hiya. Sedangkan hiya, taktubu, hiya di sini mufrad. Sedangkan di sini jamak. Hiya itu muannas. Naam, sudah sesuai jenisnya, tapi tidak sesuai apa? Bilangan. Maka itu keliru. Harus disamakan dua-duanya, jenisnya dan bilangannya. Jadi at-talibatu jamak muannas, maka nggak boleh apa? At-talibatu apa? Taktubu. Khata. Keliru. Tidak benar. Begitu pula at-talibatu apa? Taktubani, juga salah. Tidak benar. Karena apa? Karena taktubani mengacu kepada dhamir huma. Jenisnya memang sama-sama muannas, tapi lihat taktubani masih berbilang dualis, mutsanna. Maka yang benar adalah harus mengacu kepada dhamir yang sama dengan apa? Mubtada'nya, yaitu hunna. At-talibatu yaktubna. Mereka perempuan itu dalam kurung apa? Para mahasiswi sedang atau akan menulis apa? Pelajaran. Kemudian di situ diberikan contoh lagi, misalnya kalimat apa? Rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbuka, Rabbuka yakhluqu, na'am, ma yasha. Paham ya? Oke, perhatikan baik-baik. Rabbuka, ini adalah apa? Kata ma'rifah. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan bahwa ma'rifah itu
tidak melulu berawalan alif lam. Ya kan? Tidak melulu berawalan alif lam, nama orang gitu ya kan? Seperti Aminah, ya kan? Tapi bisa pula ma'rifah yang menjadi syarat apa? Mubtada itu bisa berupa susunan kata majmu', susunan al-idhafah, seperti kata rabbuka. Asalnya apa? Rabbun anta. Setelah digabungkan menjadi apa? Rabbuka. Nah, Rabbuka ya kan? Rabbmu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha. Perhatikan. Rabbuka sebagai mubtada, yakhluqu ma yasha sebagai khabar apa? Naam, jumlah fi'liyah. Ya kan? Jumlah apa? Fi'liyah. Yakhluqu. Yakhluqu di sini fi'il atau isim? Fi'il. Ya kan? Perhatikan rabbuka mufrad, mufrad, mudzakkar, mudzakkar. Naam. Jadi perhatikan jenisnya mudzakkar, bilangannya apa? Mufrad. Maka tidak boleh rabbuka takhluqu. Tidak diperkenankan. Harus apa? Yakhluqu. Tidak boleh pula apa? Rabbuka yakhluquna atau yakhluqna. Enggak boleh. Karena apa? Ya, khobar apapun bentuknya kecuali syibhul jumlah mensyaratkan harus adanya kesesuaian apa tadi? Jenis dan bilangan dengan mubtada'nya. Maka rabbuka mufrad, rabbuka mudzakkar, na'am, tidak ada jenis apa? Tidak ada tanda muannas di situ. Maka di sini fiilnya yakhluqu harus apa? Disesuaikan. Yakhluqu, yakhluqani, yakhluqun, takhluqu, takhluqan, yakhluqna. Kita tidak boleh ngambil yang lain kecuali apa? Mengacu kepada dhamir huwa, yakhluqu. Ya, sama-sama mufrad, huwa ya. Sama-sama dia mudzakkar. Ini bukan berarti ya kita ingin menentukan apa? Jenis Allahu Rabbuna. La. Tapi dalam konteks ini rabbuka, kata rabbuka di situ mufrad, dia mudzakkar. Nah, ma yasha. Ya, ini harus kita perhatikan dan dia khobar. Di dalam khobar itu terdapat apa? Ya, fiil dan fa'il termasuk maf'ul bihi seperti kata ad-darsa. Ya. Ini hal penting yang harus ya antum dan antunna kuasai ya mengerti ketika kita apa? Ya, masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu, wahai saudaraku dan saudariku, ya, tidak lepas dari dua hal di atas ya, mubtada, khobar, ya kan? Khobar ya atau mubtada dulu deh ya. Mubtada bisa berbentuk isim mu'rab, ya kan? Yang bisa berubah-ubah itulah ya. Bisa berbentuk mabni, ya. Dijelaskan di halaman ya 63, ya kan? 63 ataupun 62. Bisa pula apa? Dia berbentuk masdar muawwal ya seperti misalnya ana muslimun ya kan, anti talibatun ya kan, hadza kitabun, alladzi ya yashrabul khamra kafirun dan seterusnya ya kan, man yadrus yanjah. Naam ya, dia bisa berbentuk apa? Naam, mubtada'nya bisa berbentuk isim dhamir ya kan, bisa berbentuk apa? Isim isyarah, bisa berbentuk apa? Isim mausul, bisa pula berbentuk apa? Naam, isim syarat mabni. Ya, tidak melulu apa? Mu'rab. Ya, tidak melulu apa? Mu'rab. Tapi dia bisa pula apa? Mabni. Meliputi apa tadi? Dhamir, isim isyarah, isim mausul, ya, termasuk apa? Isim syarat. Ya, mubtada juga bisa berbentuk apa? Masdar muawwal, ya, masdar muawwal seperti yang disebutkan di halaman 64 bagian atas, ya, yaitu apa? Saumukum ya khairul lakum. Ya, asalnya apa? Antasumu khairul lakum. Saumukum khairul lakum. Maka itu mubtada berbentuk apa? Masdar muawwal. Begitu pula khobar, ya, khobar terbagi-bagi. Sebagaimana mubtada bisa mu'rab, bisa mabni dengan bentuk-bentuknya, bisa pula masdar muawwal. Khabar juga ada yang berbentuk apa? Mufrad atau zahir, ya, syibhul jumlah, ya, dan juga apa? Jumlah dengan pembagiannya. Ya, tolong
hal-hal tersebut ya antum ulang-ulang ya kan, kuasai ya, dihafalkan ya, dan sering saya pesankan ya, berdoa memohon kepada Allah, banyak-banyak beristighfar karena ya tidak ada yang bisa menghalangi diri ini dari kebaikan-kebaikan, termasuk apa? Ilmu yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah kekasih kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa menghalanginya melainkan apa? Dosa kesalahan yang telah kita perbuat. Maka agar kita berhasil, ya, sukses, ya, di dalam meraih apa yang kita cita-citakan, mengerti tentang agama ini, maka hal penting yang lain yang harus antum dan antumna apa? Perhatikan adalah ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, dan perbanyaklah melakukan apa? Kebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan bisa menjadi sebab dimudahkannya kebaikan itu, ilmu itu sampai kepada kita sehingga kita bisa memahaminya, mengerti ya, memahami ya dengan baik dan benar. Semoga ya pembahasan ini dan nasihat tadi bisa menambah ya keyakinan ya, pemahaman lebih untuk antum dan antumna semua. Tetap semangat. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.